saudara, kembali bersama dengan saya Paulus S. Kinardi dari JPN Ministries Yogyakarta. Hari ini tanggal 2 April tahun 2023, hari Minggu, dan saya ingin sekali membahas tentang Roh Tuhan, Roh Kudus yang begitu dimuliakan, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bahkan sampai Tuhan Yesus berfirman, "Jikalau engkau menghujat aku, akan diampuni. Tetapi jikalau engkau menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni." Saudara, Roh Kudus yang begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kepada kita sebagai hal yang luar biasa, yang Tuhan Yesus buktikan bahwa dia sungguh mengasihi kita. Dia memberikan Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang berasal dari Bapa. Saudara, banyak orang mempertentangkan tentang baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Bahkan ada yang menyatakan bahwa urapan Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang mau pelayanan saja. Dan jika tidak ada pelayanan, maka Roh Tuhannya, urapannya berhenti. Saudara, ini salah sekali. Ini pengajaran yang keliru. Sebab Roh Tuhan itu diberikan karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia memberikan hal yang membuktikan, meterai, bahwa kita adalah miliknya. Waktu Tuhan Yesus Kristus memulai pelayanannya, dia menyatakan dan dia membaca dari kitab Nabi Yesaya 61 ayat 1 dan 2. "Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik, untuk membebaskan orang-orang yang terikat oleh hal-hal yang gelap, kuasa-kuasa jahat." Saudara, betapa pentingnya bahkan dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kuasa itu diberikan kepada orang untuk melayani, untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus inilah kasih dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Saudara, banyak orang juga yang ingin bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi ini juga hal yang keliru, sebab bahasa roh itu bukan hal-hal yang Tuhan Yesus berikan yang penting, bukan. Tetapi yang terpenting adalah Roh Kudusnya mengalir dari dalam hati kita. Itu yang dia katakan di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Itu terjadi pada waktu kita haus, kita lapar, kita begitu mengasihi Tuhan Yesus karena dia mengalirkan kasihnya kepada kita. Pada waktu itulah yang Tuhan katakan, "Sesungguhnya lah aku telah memberikan mata air kehidupan." Sumber air kehidupan yang akan terus-menerus mengalir dari dalam hati kita sampai kesudahan. Artinya sampai kita selesai di bumi ini dan kita kembali kepada Tuhan. Roh Tuhan inilah yang sangat penting bagi kita sehingga kita bisa mengasihi Tuhan Yesus. Orang kalau berkata-kata dalam bahasa lidah itu berbeda dengan bahasa roh. Artinya roh kita yang berkata-kata melalui lidah kita. Jadi kalau saya memberikan perumpamaan seperti ini. Kalau saya berkata-kata, "Hina ma'olebia ba antara bakira basyake bahuntara," maka lidah saya ini berkata-kata sendiri, seperti saya ngomong a, i, u, e, o. Tapi kalau roh yang ada di dalam kita itu dialiri oleh Roh Kudus sendiri dengan kasih yang terbesar yang tidak terbatas dari Tuhan Yesus, maka roh kita berkata-kata dengan hal yang berbeda. Alevia bohuntalamia maharabaseka bahuntarama Eva alevia bahuntarama ye bakana urabasheka bahuntaramaka. Haleluya, haleluya. Alevia bahuntarabaseka bahukana alevia bahuntarama. Saudara, inilah makna pengertian berkata-kata kepada Tuhan Yesus dalam bahasa roh. Roh kita yang berkata-kata karena kita begitu mengasihi Tuhan Yesus, karena dia terlebih dahulu memberikan rohnya mengalir dari dalam kita. Karena kita haus, karena kita cinta, karena kita mengasihi dia. Itulah urapan untuk kita. Dan pelayanan
adalah sesuatu yang harus kita lakukan, baik dalam keadaan apapun kondisi kita, entah masalah atau apapun yang menghadapi kita, kita tetap melayani karena kita adalah saksi Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi oleh Dia. Saudara, percayalah, Roh Kudus, Roh Tuhan yang diberikan kepada kita adalah karena kita percaya dan Dia mengasihi kita. Terima kasih saudara. Kita akhiri sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini. Shalom.